Sudah 300 tahun, ini harga dari pola spiritual Zhen Yuan ini. Akhirnya berakhir. Itu satu-satunya kehangatan yang aku simpan. Aku menunggumu kembali. Wan Heng, aku kembali. Menyeberangi ribuan gunung dan sungai. Ini adalah lonceng Taichu. Kecuali saat penting atau upacara besar, lonceng ini tidak pernah berbunyi. Lonceng berbunyi panjang dan lama. Ini adalah acara dengan penghormatan tertinggi. Kecuali aku. Tidak ada yang tahu dari mana aku selamat keluar. Datang. Karena bukan untuk menjemputku. Lalu untuk siapa lonceng itu berbunyi? Hei, yang di depan pelan-pelan. Kamu siapa? Berpakaian seperti ini berani mendekat? Orang tidak berkepentingan tidak boleh sembarangan masuk. Pura-pura jadi hantu. Gu Chengxiao terasa asing. Tidak ada ingatan sama sekali. 300 tahun cukup lama sampai muncul orang nomor satu baru. Kepala Gu. Mulai sekarang, mereka hanya mengakui kepala Gu. Kepala Gu. Kepala Gu. Mereka benar-benar lupa. Terima kasih atas kasih sayangnya. Aku tidak layak. Kepala Gu terlalu rendah hati. Baik. Semua ini terlalu jauh dariku. Kakak senior Su juga ada di panggung hari ini. Mereka berdiri bersama, benar-benar seperti pasangan yang sempurna. Itu Wan Heng. Terima kasih, saudari. Seharusnya. Apakah aku terlalu lama mengingatnya? Ternyata semuanya telah berubah. Janji. Hanya orang yang serius yang merasa berat. Karena sudah kembali, minumlah secangkir teh. Saudara Pei, 300 tahun. Akhirnya kau kembali. Itu Pei Zhao Yuan. Dia masih hidup. Saya tidak minum. Kakak, kenapa kau melukaiku? Cheng Xiao. Cheng Xiao, bagaimana kabarmu? Pei Zhao Yuan, bagaimana kau bisa begini? Kau berubah menjadi sosok asing begini? Durhaka, kau tidak peduli aturan sekte. Hilangkan kultivasinya. Lemparkan ke menara pengurung iblis. Pei Zhao Yuan, kau sangat mengecewakanku. Zhao Yuan, kau adalah kekuatan penting sekte ini. Kau adalah kebanggaan sekte. Pergilah, kami akan menunggumu kembali. Cheng Xiao, bagaimana kabarmu? Bertahanlah, bantuan akan segera datang untuk memulihkanmu. Guru, kumohon jangan menyalahkan kakak Pei. Dia hanya bertindak impulsif. Gu Cheng Xiao. Betapa lapang dadanya, saudara. Sepupuku yang tidak tahu malu. Dia menghargai jasamu di masa lalu. Terus bersabar. Bahkan meski terluka parah, dia tetap memohon keringanan untukmu. Dan kau malah menusuknya dari belakang Taichu Suanen. Bagaimana bisa melahirkan binatang seperti kau yang membalas budi dengan luka hukum berat, lempar ke menara. Pengurung iblis tak akan pernah bisa bangkit lagi. Bunuh. HMBH. Pei Zhao Yuan. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Kenapa kau berbuat begini? Apa salah Cheng Xiao padamu? Dia dengan tulus menawarkan anggur padamu. Sebelum pingsan dia masih membelamu. Cepat, pergi minta maaf pada Cheng Xiao, menunduk dan akui kesalahanmu padanya. Akui kesalahan pada guru. Minta maaf atas kekejaman dan keras kepalamu, asal kau mau menunduk, asal kau mau mengaku, masih belum terlambat. Aku akan memohon pada para sesepuh, aku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Aku tidak mengkhianatinya. Kau tidak mengkhianatinya? Banyak mata yang melihatmu masih mau menyembunyikannya, Pei Zhao Yuan.
kau benar-benar membuatku kecewa. Kau mau bicara atau tidak? Gu Zhaoyuan, dia gila. Aura pembunuh telah merusak pikirannya. Dia sudah tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia terperangkap di Tianxi selama 300 tahun. Lautan Qinnya kering, kultivasinya mandek. Dia sekarang sudah menjadi orang tak berguna. Kumohon ampuni dia. Cukup. Pei Zhaoyuan. Kau punya niat buruk. Kau melukai kepala murid di depan umum. Mulai hari ini, jabatan kepala murid dicabut. Semua kehormatan dihukum ke lembaga pengendali binatang di puncak belakang siling. Bertapa 100 tahun tanpa keluar. Tidak boleh melangkah keluar setapak pun. Ketua akademi hanya membuangnya ke akademi itu. Bertapa 100 tahun. Kedengarannya bagus, bukankah itu hanya menyapu kandang? Mantan kepala murid, sekarang bahkan kalah dari pesuruh luar. Dia beruntung, jika orang lain sudah dibunuh dengan satu tamparan. Baik, Kau memang tahu diri. Pura-pura, kau sudah diasingkan, masih bergaya sebagai ketua, sepertinya dia sudah pasrah. Orang tak berguna seperti dia. Selain membersihkan kandang binatang, apa lagi yang bisa dia lakukan? Di mana murid disiplin? Bawa orang ini ke puncak belakang siling. murid siap. Ayo, tuntun aku. Inilah akibatnya jika melanggar senior Gu. Pantaskah tempat pengendali binatang siling itu? Bisa membuatnya mabuk bau. Orang tak berguna seperti dia, jangan sampai terjebak di sana. Hahaha. Pei, Wan Heng, mundurlah. Hahaha. Sekarang seharusnya dipanggil pelayan Pei, kan? Tidur di kandang binatang, itu cocok. Ketua, Ketua membersihkan kandang. Hahaha. Di pengendali binatang, tidak ada yang memanjakanmu. Itulah pengendali binatang. Gaduh lagi. Jangan-jangan itu yang itu. Cepat pergi. Angin apa yang membawamu? Orangnya sudah dibawa, mana pengurusnya? Yang ini, jangan-jangan, perintah dari pemimpin. Diturunkan ke sini. Ternyata dia... Peringkat pertama Taichu sudah lama diambil alih. Kudengar dia melukai senior Gu sampai parah. Begitu keras pukulannya. Senior Gu, dia adalah kesayangan pemimpin. Makanya kultivasinya dihancurkan dan dibuang. Sekarang dia seperti orang biasa. Dulu orang yang berada di puncak. Sekarang tiap hari harus cium bau kotoran hewan. Dia harus tiap hari mengorek dengan tangan. Hahaha, ada tontonan. Sungguh sial. Tempat kumuh ini, apa layak untuk manusia? Hahaha. Kamu adalah Pei Zhaoyuan yang sudah dihancurkan kultivasinya. Pergi ke zona barat untuk membersihkan kotoran. Zhou Zishi datang sendiri. Kali ini menarik. Bukankah dia yang paling jago menghajar orang? Pei Zhaoyuan sudah sampai di lembah binatang. Harus patuh pada aturan. Pada jam Mao, bersihkan palung hewan. Pada jam Chen, pindahkan bahan pakan. Dulu kamu jaga pupuk, pasti bisa lakukan dengan benar kan? Banyak banget bahan itu, bakal bikin dia kewalahan. Hahaha. Sudah selesai. Apa katamu? Dia benar-benar mengakuinya. Kukira dia akan marah. Memukul? Beraninya dia sekarang? Ingat. Dulu, bagaimanapun juga, kau pernah membentuk inti. Meski sekarang sudah rusak, tapi kau tetap bukan pelayan biasa. Joji bawah hitam itu gila, ya? Dari Nanyuan. Malam ini, kau bertugas di kandang binatang Nanyuan. Dit, beri makan singa darah, mata merah. Kenapa? Takut? Tadi kau setuju dengan cepat. Sekarang dengar nama itu saja sudah takut.
Wajar kalau orang cacat lemas lihat binatang buas, tapi tenang saja. Kalau benar kau terluka, aku akan laporkan kau karena sengaja memprovokasi binatang buas. Mungkin mereka bahkan bisa buatkan plakat untukmu. Baik, baik. Kau pikir aku bercanda? Bukankah kau yang menyuruhku pergi? Pei Zhaoyuan, Nanyuan bukan tempat untuk bersikap keras kepala. Malam ini, sebelum pukul 9 malam, aku sendiri yang akan memanggil Jian Lutang. Oh ya, mayat berdarah api cuma makan daging mentah. Di gudang belakang ada 2 ember. Kalau salah kasih makan, dia bisa kaget. Aku akan memasukkanmu duluan. Dia benar-benar mau ke halaman selatan. Harus pergi mau tidak mau. Dia mau lawan pakai apa? Sudah, lupakan monster itu, cepat pergi. Sudah sampai. Pengurus Zoo memerintahkan. Dia menyuruhku mengantarmu masuk. Biar kamu tidak sampai bingung cari pintu. Melongo kenapa? Takut? Lihat kan? Setengah bulan lalu, ada murid yang nekat, akibatnya, baru buka pintu langsung luka parah, tidak pernah keluar lagi. Ini adalah tempat terdalam. Mayat berdarah mata merah ada di dalam. Dia sudah melukai 6 orang. Tetua sendiri yang menguncinya baru bisa menahannya. Kamu memang bisa sabar. Nanti kalau kamu takut setengah mati, tidak ada yang lihat. Buka pintunya. Mau cepat mati? Kalau begitu, saya kabulkan. Masuk. Pei Zhaoyuan. Berdirilah yang tegak. Berhenti. Mundur. Tidak mungkin. Zhu Zishi yang menyuruhmu datang? Jangan berpura-pura dia akan segera memakanmu. Cepat atau lambat dia akan menjadi. Jika tidak ingin mati, jangan bergerak. Siapa di sana? Binatang ini benar-benar di luar kendali, dia pasti mati, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada suara. Ada apa? Mungkin. Bagaimana mungkin? Bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan spiritual, bagaimana bisa? Diam. Paku ini. Inilah penyebabmu mengamuk. Tahan. Sudah cukup lihat. Kamu bau seperti dia. Dao Xingjin. Benar-benar miliknya. Mati juga pantas. Barang tak berguna. Masuk dan lihat. Hahaha.
Ah. Berhenti. Apa yang kau lihat? Kalian buta? Kau pikir sampah ini yang menjinakkan mayat berdarah? Benar-benar konyol. Binatang ini jelas kambuh luka lamanya. Lihat senjata rahasia ini. Dia kehabisan tenaga. Sudah kubilangkan, mana mungkin orang tak berguna ini menundukkan mayat berdarah. Kupikir sampah ini kerasukan setan. Beruntung sekali. Kucing buta mendapat tikus mati. Besok aku lihat apakah kau masih seberuntung ini. Pendatang baru dari Nanyuan, nama Cap Jempol. Pei Zhaoyuan. Biarkan saya lihat berkas ini. Hei, orang baru, kamu nggak tahu aturan, masa ia bisa seenaknya dibuka? Di mana gudang barang lama? Lewati pintu bulan. Itu halaman yang paling dalam. Kamu pendatang baru, jangan mencari. Barang-barang di dalamnya mana? Kamu mau cari peninggalan kepala Taichu? Sudah lama tidak ada. 10 tahun terakhir, gudang ini hampir penuh dikunjungi orang. Siapa? Siapa lagi? Kakak senior Gu Cheng Xiao dari gerbang dalam. Dia adalah murid utama sekarang, jenius yang luar biasa. Pedang Xin De dari Xianglong. Sudah diambilnya. Tekniknya saat ini. Semua berdasarkan pengalaman kepala murid sebelumnya yang direnungkannya. Gu Cheng Xiao mengambil barangku, tapi harus dibayar dengan nyawa. Barang curian pada akhirnya harus dibayar dengan nyawa. Kehidupan dan kematian yang sepele seperti ini. Di gerbang luar ini, setiap hari ada makhluk yang mati tanpa suara. Area sampah. Tempat yang bahkan para pesuruh pun enggan mendekat. Bau busuk dan kesunyian, benar-benar tempat pemakaman yang sempurna. Binatang buas tingkat terendah hanya akan menindas yang lemah. Seekor anak kecil yang tak mampu melawan. Begitu lemah, namun memiliki semangat yang murni. Jauh lebih kuat dari para pendeta besar itu. Tidak mundur, tidak menyerah. Meski hancur berkeping-keping. Mundur. Makhluk seperti semut. Kamu tidak takut padaku? Makhluk kecil yang tak berdaya. Membawamu pergi. Ternyata dia merasakan aura iblis. Menarik. Kenapa anak kecil ini bereaksi begitu kuat? Secara alami bisa melawan aura iblis. Tapi begitu lemah.
bola salju. Makhluk kecil, keberanianmu tidak kecil ya. Baiklah. Hah, kamu seorang yang tak berguna, ternyata menyembunyikan niat jahat. Menyembunyikan binatang iblis. Menurut aturan, harus dihukum berat. Orang, bawa mereka. Tangkap. Kamu mau mati? Mau mati, masih keras kepala. Serahkan batu roh dan beli papan giok. Haha, bagus sekali. Potong gaji bulananmu setahun. Benda kecil ini diserahkan ke paviliun pelihara binatang. Kita pergi. Lihat berapa hari sampah sepertimu bisa bertahan. Buka mulut. Ah. Kamu masih menyalahkan guru? Dulu kamu menerobos masuk ke wilayah terlarang, Beiming menyebabkan kebocoran energi iblis, guru hanya mencabut, kultivasimu itu sudah merupakan keringanan hukuman. Sudahlah, kita dulu pernah satu sekte. Hari ini aku datang untuk menunjukkan jalan terang bagimu. Asal kamu mau berjasa untuk sekte, membuktikan kamu bukan orang tidak berguna, aku akan memohon sendiri kepada guru, menjamin kamu menjadi pengurus di kebun herbal. Lebih baik daripada kamu menghabiskan sisa hidupmu di sini bersama barang-barang rongsokan. Ini yang aku perjuangkan untukmu. Kesempatan terakhir. Selesai. Adik seperguruan Cheng Xiao terluka meridian jantung oleh ular api merah. Sekarang racun api menyerang jantungnya, sangat membutuhkan rumput pemadat jiwa 9 daun. Rumput ini hanya ada di tebing belakang gunung. Angin kencang di tebing mengikis energi asli. Kamu tidak punya ki sama sekali, dia tidak akan memusnahkanmu. Turuni tanaman merambat, maka kamu bisa menginjaknya. Bagaimana jika aku tidak pergi? Jika kau tidak pergi, kau tidak akan pernah bisa meninggalkan Hall of Rules ini, setiap saat bisa merenggut nyawa kalian. Benarkah papan kayu hitam itu bisa melindunginya? Baik. Aku pergi. Ini adalah talisman anti petir. Bisa menahan 3 sambaran petir surgawi. 3 hari lagi, aku ingin melihat rumput Nine Leaf Concentrating. Aku membangunkanmu. Kau jangan-jangan merasa, aku sengaja mempersulitmu. Pei Zhaoyuan, kau sudah terlalu lama meninggalkan sekte dalam sama sekali tidak tahu apa yang dihadapi sekte sekarang. 3 bulan lagi akan ada pertempuran 3 sekte. Sekte lain sedang menertawakan. Situasi sekte saat ini bisa dikatakan seperti berjalan di atas es tipis. Adik Cheng Xiao adalah satu-satunya harapan kita. Jika tidak untuk melindungi mundurnya murid-murid dalam. Adik Cheng Xiao terluka oleh benturan dari jendela pelarian barat, dia pasti tidak akan terluka di jantung meridian. Rumput Jiu Yeningshen bisa mengeluarkan racun api membantunya menerobos hambatan. Selama adik Cheng Xiao meraih yang pertama, bisa menstabilkan reputasi sekte. Ini adalah kehormatan sekte, juga harapan para tetua. Dan bahkan masalah besar yang menyangkut keselamatan sesama murid. Jika kamu mau berbalik,
Aku akan memohon kepada kakak kepala sekte untuk mengampuni nyawamu. Kamu tidak perlu merasa tidak adil. Kamu tinggal di sini cepat atau lambat juga akan mati. Lebih baik selagi tubuhmu masih berguna memberikan tenaga terakhir untuk sekte. Jika kamu bisa membawa kembali rumput Jiuye Ningshen, adik Cheng Xiao pasti akan mengingat budi baikmu. Juga cukup bagimu untuk bertahan hidup di luar sekte ini. Apakah kamu benar-benar mendengarkan aku bicara? Dulu kamu dididik oleh sekte. Sekarang meskipun sudah lumpuh, setidaknya sekte masih membiarkanmu hidup. Kamu yang masih ada, seharusnya bersyukur dan membalas budi. Pergi ke Duan Tingyan untuk memetik obat adalah tugasmu yang dulu, ataukah kamu ingin menyia-nyiakan hidupmu di sini? Sudah selesai bicara? Apa urusanku dengan urusan Taichu Xuanmen? Berani sekali. Kau pikir kau siapa? Aku setuju pergi ke ngarai pemutus cinta. Aku pergi karena aku mau. Mengenai apakah Gu Cheng Xiao bisa hidup atau tidak, itu urusan kalian. Pergi. Takut pada Pei Zhao Yuan? Kau hebat sekali. Aku ingin lihat kau bertahan dengan apa. Jika tidak bisa menyerahkan rumput pemadat jiwa 9 daun, aula disiplin akan menghancurkanmu menjadi daging cincang. Diam di sini saja. Aku ambilkan sesuatu untukmu. Petir sejuta kekuatan Duan Tingyan adalah tungku untuk membentuk kembali meridianku. 3 hari sudah cukup. Gu Cheng Xiao, Shen Haijing. Karena sekte menaruh harapan padamu, aku sendiri akan pergi mencabut harapan itu. Kau gila? Benar-benar tidak membawa satu pun jimat? Kau pikir petir di ujung langit tidak akan membunuhmu? Pei Zhengyuan, kamu, kalau mau pakai cara mati-matian seperti ini, untuk memaksaku menunduk, kamu salah perhitungan. Kamu pikir kalau mati di tebing putus asa, aku akan merasa bersalah. Sektenya akan menyesal. Aku bilang padamu, tidak. Bahkan kalau kamu dihajar petir sampai jadi abu, bilang padamu, juga tidak akan mengubah kenyataan bahwa kamu orang tak berguna. Luka Gu Cheng Xiao. Berkaitan dengan pertempuran 3 gerbang 3 bulan lagi, itu adalah gerbang mistik awal kebanggaan, dan aib selama 100 tahun. Dulu kamu juga murid dalam. Apa tidak punya pandangan menyeluruh sedikit pun? Sekte membesarkanmu, mendidikmu. Sekarang saatnya butuh orang. Kamu bukan hanya tidak berpikir balas budi, malah ngambek di sini. Main sandiwara tanpa talisman anti petir. Aku perintahkan kamu segera kembali ke halaman. Ambil talisman itu, lalu pergi ke dasar tebing. Ambil rumput 9 daun pemusat pikiran. Bawa keluar utuh. Jika terlambat menangani luka Gu Cheng Xiao, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Adik Su, apa ingatanmu kurang baik? Tadi aku di halaman. Sudah kukatakan dengan jelas. Pertempuran 3 gerbang adalah masa kejayaan gerbang mistik awal. Gu Cheng Xiao adalah harapan para jenius di pintu dalam. Sedangkan aku, sekarang hanyalah di halaman pemeliharaan binatang di puncak belakang siling. Seorang tukang sapu yang bahkan tidak memiliki kekuatan spiritual. Pekerjaan besarmu yang abadi. Kehormatan dan aib sekte selama 100 tahun. Apa hubungannya denganku, orang tak berguna ini? Pei Zhao Yuan.
Dasar orang kecil yang egois. Kau lupa siapa yang menarikmu keluar dari lumpur? Kau lupa berapa banyak sumber daya yang telah dihabiskan sekte padamu? Sekarang kau sudah hancur. Kau ingin melepaskan semua tanggung jawab. Kau sungguh tidak tahu berterima kasih. Bahkan sehelai rambut adik Cheng Xiao kau tidak sebanding. Dia rela kehilangan nyawa demi saudara seperguruannya. Dan kamu hanya peduli dengan nyawamu yang hina ini. Kamu masih pura-pura jadi hantu? Kamu pikir seekor binatang bisa menyelamatkanmu? Mau. Baik. Aku antar kamu ambil. Pei Zhao Yuan, kamu benar-benar sudah mau hidup lagi? Ayo. Pei Zhengyuan, kamu berhenti. Pura-pura mati bisa menghapus dosa? Gu Cheng Xiao terluka parah. Utamakan kepentingan umum. Kamu tidak punya hati nurani? Pei Zhao Yuan. Bagus benar Pei Zhao Yuan. Karena kamu mencari kematian, mati sajalah di dalam sana. Mati pun kamu akan turun ke alam baka dengan nama buruk. Sebentar lagi. Ambil ramuan 9 daun pemusat pikiran. Bawalah dengan utuh. Jika terlambat untuk luka Gu Cheng Xiao, kamu tidak bisa menanggungnya. Pergi. Mau yang itu? Selera kamu bagus. Hei, cari mati. Balik. Karena sudah bangun, jadilah pupuk. Aduh. Kalau ada lagi, kau akan kulempar ke anjing. Mau. Oke.
Akhirnya ketemu. Nih, ambil. Ada di depan. Mana mungkin? Jiu Ye. Dia ternyata tidak mati. Zhao Yuan, kamu ini kenapa sih? Hari itu di penjara bawah tanah, aku sungguh mengira kamu berubah. Mengira kamu bahkan tidak mau mengakuiku. Tapi akhirnya kamu tetap pergi. Hatimu ternyata masih tidak bisa melepaskan. Permohonanku hari itu, benar kan? Tenanglah. Hari ini kamu berhasil mengambil herba induk, itu prestasi besar. Asal kamu serahkan tanaman itu padaku, aku akan segera membawamu kembali ke sekte. Aku akan meminta guru besar, agar kamu bisa kembali ke pintu dalam. Nanti aku juga akan sering menjengukmu. Benar, Saudara Pei. Wan Heng benar, kali ini kamu berhasil mengambil tanaman spiritual. Benar-benar membuat kakak seniorku terkesan. Permusuhan masa lalu. Biarkan saja hilang bersama angin. Sekte membutuhkan tanaman ini. Aku juga membutuhkannya. Serahkan padaku. Kamu, tetaplah murid sekte Taiju Xuanmen kita. Kamu sedang apa? Pei Zhao Yuan, kamu gila. Kamu bahkan memberikan rumput pemusat pikiran 9 daun kepada seekor binatang. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Itu adalah harta karun sekte. Itu obat penyelamat nyawa Cheng Xiao. Kamu lebih suka memberikannya kepada seekor binatang yang bahkan belum memiliki kecerdasan spiritual daripada memberikannya padaku. Pei Shangyuan, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu benar-benar ingin mati di luar, menjadi orang yang tidak berguna selamanya? Hari ini harus ada akhir. Kamu masih ingin membawa sekte mati bersamamu? Terimalah jurus pedang penghancur bintang ini. Tidak menghindar sama sekali. Apa kau terpukau oleh kekuatan pedang? Menghadapi bahaya, bahkan keberanian untuk melawan pun hilang. Jika kau patah dalam satu tebasan, itu salahmu sendiri. Bertobatlah atas takdir yang kau hancurkan. Bayangan pedang di mana-mana. Lihat bagaimana kau bertahan. Hanya dengan maksud pedang seperti ini? Berani pamer? Pei Changyuan, lihat baik-baik. Ini dia Jing Hong yang sesungguhnya. Pasrah saja. Tidak mungkin. Hancur. Hancur. Jing Hong tidak dipakai seperti itu. Tidak. Ini tidak nyata. Kakak. Linggenku menyerang balik. Heran penyelamat sudah habis. Dia masih ingin mencelakakanku. Dia diam-diam merusak meridianku.
Ingin memanfaatkan kesempatan untuk memutus jalan hidupku. Kakak Gu keji. Pasti dia menggunakan ilmu hitam yang tidak terlihat. Apalagi yang bisa kau katakan? Berani-beraninya, kau menyerang sesama murid. Aku tadi hanya ingin mencari keadilan bagi kakak senior perempuanku. Siapa sangka dia menggunakan cara licik seperti itu. Kakak Gu terluka parah. Dia masih pura-pura tidak tahu, hatinya gelisah karena bersalah. Orang seperti ini hanya akan menjadi bencana bagi sekte. Aduh. Jangan ribut. Kurang ajar. Kakak senior Su, kakak senior Gu luka parah dan tidak bisa sembuh. Tadi formasi aneh. Jika tidak menangkapnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mohon kakak senior Su memutuskan. Kakak senior, jangan repot karena aku. Hanya salahkan aku yang kurang mampu. Tidak bisa melihat bahwa dia menyembunyikan sedalam ini. Jika dia benar-benar menginginkan nyawaku, aku terima. Pantas saja tidak bisa membiarkan orang seperti ini terus seenaknya. Sudahlah. Banyak barang kotor. Menyakitkan mata. Kamu mencari mati. Mundur. Kakak senior, jika kau terus menunda, aku khawatir tidak bisa menahan serangan balik dari akar spiritual. Baru saja. Semua letakkan pedang. Tidak ada yang boleh bertindak sembarangan. Gu Chengxiao, sembuhkan luka dulu. Pei Zhao Yuan, ikut aku kembali ke sekte untuk menyelidiki. Kau memerintahkanku? Kau tetap memilih dia. Hentikan dia. Minggir. Ada perubahan di dasar jurang. Pasti dia yang diam-diam melakukan sesuatu. Dia menghancurkan pedangku. Juga ingin menghancurkan fondasi ini. Cepat tangkap dia. Guncangan di dasar jurang semakin hebat. Jika tidak segera menangkapnya, bisa timbul bencana besar. Kalian jangan lanjutkan. Untuk apa begini? Takut? Kalau sudah kenyang, waktunya kerja. Jurus pedang Jing Hong. Utamakan kesetiaan, bukan perasaan. Berhenti. Kak, hentikan dia. Jangan lagi bikin malu ilmu pedangku. Benda merepotkan.
Berarti tidak sia-sia aku memberimu makan. Apakah Pei Zhaoyuan sudah mati? Kalau belum mati, keluar dan terima perintah. Pertempuran 3 gerbang sudah dekat. Sudah dikirim perintah penugasan. 3 hari lagi pergi ke gunung depan untuk menyiapkan tempat. Jadilah kakak Gu. Hati-hati, jangan kehilangan wibawa. Pertempuran 3 gerbang. 1000 gunung siap menunggu perintah. 3 hari lagi. Ayo. Lihat pertunjukan ini. Seberapa buruk pun pertunjukannya. Ini kesempatan kakak Gu untuk terkenal. Dia sendirian membunuh dan memukul mundur monster. Sekarang sudah tersebar di seluruh gunung depan. Pemimpin memujinya memiliki potensi sebagai murid utama. Pelan-pelan, jangan melukai serigala kaki merah. Kawanan binatang ini mulai ribut. Pertempuran 3 gerbang ya. Orang-orang dari Istana Lark sudah dalam perjalanan. Bukankah ini pelayan yang selamat dari maut? Kenapa kembali bersembunyi di gubuk reot ini? Lumpur tetaplah lumpur. Jangan bergerak. Apa yang kalian lakukan berkerumun di sini? Hanya binatang roh tingkat menengah ini yang ada di sini. Lebih banyak lagi mungkin tidak bisa ditahan. Yang ditahan adalah wajah sekte. Zhang Heng, pergi ke gerbang gunung sisi timur. Li Chuan, pergi ke gudang luar kamar tunggal. Pei Zhaoyuan, sini. Kau beruntung besar. Puncak utama gunung depan sedang kekurangan seorang pekerja serba bisa. Kakak senior Gu menjaga latihan ujian. Tidak boleh ada kesalahan. Kau saja 3 hari lagi ikut tim ke puncak utama. Jika ada kesalahan, tidak ada yang akan mengurus mayatmu. Haha, ini tugas yang bagus ya. Orang biasa ingin pergi pun tidak bisa. Takutnya pergi tidak akan kembali. Mengerti? Syukurlah kau mengerti. Kakak senior Gu akan menggunakan formasi pedang petir, juga menambahkan 3 lapis formasi cahaya keras. Pasti bisa menekan istana Yunke. Aku yang tidak berbakat memiliki wujud penyatuan dengan pedang. Siapa yang bisa dibandingkan dengan kakak senior Gu? Bereskan semuanya sebelum tengah hari. Jika berani terlambat, 30 pukulan tongkat. Aku akan membawamu. Saudari Su, kenapa Anda datang sendiri ke puncak belakang? Tempat ini sederhana, jangan sampai kotor sepatumu. Pei Zhaoyuan, apa yang kau lakukan masih berdiri di sana? Karena saudari Su ada di sini, saya akan perjelas peraturannya. 3 hari lagi, pertempuran 3 pintu. Kau bertanggung jawab membersihkan panggung, membersihkan sisa-sisa pertarungan, dan kotoran binatang roh. Dengan perbedaan ini, lebih baik aku menabrakkan kepala sampai mati. Lumpur harus tetap di lubang lumpur. Papan nama. Ambil baik-baik. Jika hilang, akan kukuliti kau. Pei Changyuan, panggung duel puncak utama tidak seperti tempat lain. Pertempuran itu berbahaya, kau tidak memiliki kultivasi. Bawa ini.
Masih ngambek apa? Gu Cheng Xiao sekarang adalah ketua, kau melawannya. Hukumanmu memang pantas. Lihat dirimu sekarang. Pertempuran 3 gerbang, sekte luar berkumpul, kau pergi membersihkan panggung seperti itu. Itu mempermalukan sekte Taiking. Asal kau mau merendah. Minta maaf pada Gu Cheng Xiao. Aku akan memohon pada guru. Sudah selesai bicara? Minggir. Fei Zhaoyuan, jangan tidak tahu diri. Kau sekarang hanya orang tak berguna. Tanpa giok ini, energi pedang bisa membunuhmu. Apa urusanmu dengan hidupku? Urus saja ketuamu. Kakak Susu, jangan marah, dia tidak tahu diri. Pergi, jangan ganggu aku. Santo Wanita Pavilion Tianyin. Putra mahkota sekte Li Huo juga datang. Dan Gu Changxuan dengan inti emas sempurna, setengah langkah ke Yuan Ying. Nama besar ketua Taiking. Sungguh dinantikan. Ayo. Pergi lihat seberapa kotor mereka bisa membuat panggung ini. Semua datang ambil plakat. Ambil sendiri dan gantung di pinggang. Ini plakat perhitungan. Lihat garis merahnya. Kalian hanya layak di luar garis. Tunggu sampai selesai di atas panggung, baru naik. Siapa yang berani melanggar batas, buang ke gunung belakang. Cepat, kamu belum makan? Akhirnya datang. 3 gerbang berkumpul. Perayaan dimulai. Hari ini adalah saatku untuk terkenal. Wan Heng, kamu mencari apa? Tidak ada. Ah, hanya kamu yang masih santai. Waktu yang baik telah tiba. Undian dimulai. Akhirnya dimulai. Taiking Zong Zhao Kuo melawan Li Huo, Zong Wangyan, Tianyin Ge Lin Miao melawan Changlang Zong Chen Han. Kakak kelima sangat perkasa. Semoga Taiking diberkati. Menarik. Pedangnya sangat cepat. Teknik Yan Yang Jue memang ganas, bahkan penghalangnya terdistorsi. Kakak Zhao, gagah. Adik Zhao menang dengan sangat tipis. Teknik Yan Yang Jue dari Lie Huozong menekankan pada ledakan, tidak kuat untuk lanjutan. Jika pada serangan ketiga kamu serang bagian bawah, dalam 3 gerakan, kamu bisa membuatnya kalah. Kenapa harus meremehkan sampai seperti ini? Pantas saja kakak pengamatannya tajam. Terima kasih atas bimbingan kakak adik menerima pelajaran. Menyerang bagian bawah pasti akan mengungkit luka tersembunyi. Hanya seperti orang buta meraba gajah. Pertandingan Changlang Zong versus Tianse Linming dimulai. Mohon bimbingannya. Kakak Yun mulai menyerang. Wow, tajam sekali bilahnya. Aura pedang yang luar biasa. Ternyata telah mencapai tingkat ini.
Kalah hanya dalam satu tebasan. Terlalu kuat. Aura ini pasti. Tidak mungkin salah. Aura iblis murni. Kenapa melongo? Angkat embernya, beri tempat. Saudara Gu, pendekar pedang sekte, keren. Sekte pasti menang. Keberuntungan 100 tahun sekte ada di hari ini. Patung lumpur yang ditopang pil. Konyol. Ah, Ini aroma monster jurang. teknik kekuatan Changlang. Ilmu pedang ini sudah cukup mahir. Tapi jalan pedang harus lurus dan terhormat. Aura keruhmu terlalu berat. Ternyata targetnya adalah aku. Aroma jurang yang sangat pekat. Dia datang ke arahku. Dia mengenaliku. Tidak. Yang dia kenali bukan aku. Tapi aroma sejenis di tubuhku. Hanya itu kemampuanmu, trik murahan berani lancang. Langkah goyah. Niat pedang kacau. Demi bergaya, memutuskan Kisea dengan paksa kumpulkan ki. Dia tidak akan bertahan 20 jurus. Terima satu tebasan dariku. Satu tebasan. Dingin. 14 negeri. Wah, Hahaha, bagus. Cheng Xiao pedang ini sudah memiliki 3% semangat pendiri. Ini baru jenius luar biasa yang pantas untukku. Pura-pura. Kepura-puraan yang sangat buruk. Demi bergaya, memaksa menekan ki. Banyak celah. Ada apa? Bayangan pedang menghilang. Gerakan bagus, seperti malam menyambut fajar, sangat indah. pedang sekte Changlang. Hanya bisa trik licik seperti ini? Ya, hanya bisa menyerang dari belakang. Apa hebatnya? Langkah goyah. Niat pedang kacau. Demi bergaya, memutuskan Kisea dengan paksa. Kumpulkan ki. Dia tidak akan bertahan 20 jurus. Kamu pikir kamu siapa? Sampah. Berani bicara sembarangan? Kakak Gu kenapa? Dia bilang kakak Gu gak bakal kuat sampai 20 jurus. Pelayan rendahan berani bicara muluk? Oh, ternyata Pei Changyuan si buangan. Lihat kakak Gu unjuk gigi. Pasti iri setengah mati. Benar-benar sampah. Bawa embermu, Enya. Diam. Kamu tuli, keluar. Kamu. Jurus ke-7, paksa naikkan ki. Kiri kosong. Haha, orang gila ini masih soft. Hahaha. Kebetulan, pasti cuma kebetulan. Jurus ke-12. Kuda-kuda goyah. Lutut kanan, aliran ki macet. Cinta menolak bunuh.
Jurus ke-15. Ki melayang-layang. Semangat pedang hilang sama sekali. Kakak Gu akan menang. Jurus ke-19. Luka. Kakak Gu mengerahkan kekuatan. Lihat, dasar orang tidak berguna. Mana mungkin kakak Gu kalah? Bodoh. Kekalahan sudah pasti. Mati. Mati kau. Bagaimana mungkin? Jurus ke-20. Bagaimana ini bisa terjadi? Menemukanmu. Cheng Xiao. Jangan sentuh dia, aurasanya aneh. Dia menyerap energi di sekitarnya. Saudara Xuan Heng, ini murid utama sekte Anda, bahkan tidak bisa menahan aura Weimo, sungguh membuka mata. Kakak senior Cheng Xiao. Xuan Heng, mundur, berbahaya. Bagaimana bisa? Xuan Heng, kalau kepala sekte kalian tidak bisa menyembuhkannya, mending langsung diturunkan saja. Pertandingan selanjutnya masih harus dilanjutkan loh. Segera ke puncak danding. Ambil token. Cepat panggil kepala ahli eliksir. Anda pembunuh iblis. Bahkan Dewa Agung pun sulit menyelamatkannya. Kalian tahu? Bentuk formasi dan blokir jalur energi. Tidak baik, cepat mundur. Kayaknya Hei, cepat mundur. itu monster. Tolong dia. Selamatkan sekte Tai King. Minggir, semua minggir. Kamu. Bisakah kamu pergi menemuinya? Pei Zhaoyuan. Aku mohon. Tabib bagaimana? Cheng Xiao dia. Ini bukan racun. Ini adalah aura kematian. Aura kematian? Masa iya? Dia masih bernapas. Dia masih punya inti emas pelindung, tapi sudah tidak berguna. Inti emasnya sudah habis dimakan.
Aura hitam ini sedang mengubah tubuhnya menjadi mayat hidup. Hentak. Tabib Ju Xuanpo dan adalah pil pemurni spiritual yang berharga. Tabib sudah mengeluarkan semua harta simpanannya yang berharga. Putus? Tenang, Tabib. Jaga Cheng Xiao. Jangan sentuh dia. Aku tak berguna. Tabib, coba lihat lagi, asalkan bisa menyelamatkan. Cheng Xiao sudah tidak bisa ditolong. Benda ini bisa menelan obat, membunuh roh, dan akan menyerang balik. Pil Jiu Xuan Po dan malah menambah api. Aku belum pernah mendengar benda ini. Tidak ada solusi sama sekali. Hahaha, betapa 10 tahun cuma menghasilkan tidak ada solusi? Ujian besar belum selesai, duluan orang sendiri yang kalah, tidak melihat juara, malah lihat bahan tertawaan. Mundur, semuanya mundur. Dia berhasil. Itu pil yang Kingsa. Kunci. Keluarlah, aku perintahkan. Aduh, celaka. Mundur. Bukan racun janin. Ini adalah jembatan Nian Wen Cheng. Wah, kurang ajar, menjelma menjadi kekuatan langit yang dahsyat. Kunci guncang. Segel. Sudah berhasil, para sesepuh, turun tangan pasti bisa. Mundur. Dia mengarahkan ke arah sebaliknya, energi kita. Cepat lari, tidak ada harapan. Tidak ada harapan, cari akal. Cari akal apa? Kamu minta aku mikir gimana? Ini bukan racun biasa. Semua menjadi nutrisinya, kecuali inkarnasi, kekuatan besarnya turun tangan untuk memisahkan. Kalau tidak, jiwanya akan ditelan. Jangan takut. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tolong dia, tolong dia. Semua hancur, akulah yang menghancurkannya. Kala Zhenqing Beiming, dia pernah ke sana. Tidak,
Dia tahu semuanya. Dia sengaja. Tolong aku. Zhao Yuan, aku salah. Kumohon selamatkan dia. Saudara senior Pei. Pei Zhao Yuan, pergilah. Pergi, dengar tidak? Menghambatku memberi makan hewan spiritual. Kamu pikir kamu siapa? Berani asal bicara di sini? Bencana besar. Kebodohanmu sendiri yang membesarkannya. Benda ini menggunakan kekuatan yang murni untuk mematangkan ki iblis. Kepala tabib. Sepertinya kamu ingin dia mati lebih cepat. Omong kosong, racun aneh yang bahkan saya sendiri tidak bisa menanganinya. Apa yang kamu tahu? Saya memang tidak tahu. Otak kalian yang bodoh. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh dia. Tidak. Tidak mungkin. Bahkan pil roh tingkat 9 pun tidak bisa. Sebuah pil lumpur, tidak mungkin. Hidup lagi. Benar-benar hidup. Bangun. Kalau begitu cepat bangun. Jangan halangi tempatku. Pergi. Bagaimana perasaan kanselir? Apa ada yang tidak nyaman? Guru, murid tidak apa-apa. Berkat guru yang menahan dan juga mendapatkan obat, pil mujarab tua. Aku bilang juga, pil spiritual kelas 9 mana mungkin tidak mempan. Kamu cuma kebetulan beruntung. Aku bilang juga, mana mungkin dia punya kemampuan seperti itu. Hanya cari perhatian. Saat kau bertarung melawan sekte serigala abu-abu tadi, kau menggunakan 13 teknik awan mengalir. Lalu kenapa? Haha, pedang ini memang bagus. Sayangnya seperti lelucon. Kamu cari mati. Gerak pertama, awan mengalir menembus angkasa. Pedang keluar dengan 3 bagian energi spiritual. Berhenti setengah inci. Meridian tidak lancar. Pintu kosong terbuka lebar. Gerak kedua, awan kacau melintas. Langkah tidak stabil. Pedang menyimpang ke pinggir. Bahkan kuda-kuda tidak stabil. Penuh kelemahan. Gerak ketiga, awan terbelah langit terbuka. Memaksa menggerakkan energi spiritual. Melukai diri sendiri. Retakan gagang pedang itu kau buat sendiri dengan guncangan. Apa maksudmu? Naskah cacat yang 300 tahun lalu kubuang sembarangan di menara penyimpanan hukum. Kau latih seolah itu kitab rahasia terhebat.